Saat hendak berangkat ke acara syukuran rumah adik iparku, mertuaku menelepon. Kami tahu kamu sudah memberikan rumah ini sebagai kado pernikahan, tapi dia tidak ingin kamu hadir, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Baiklah. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa cukup sejuk, namun suasana hatiku sebenarnya sedang berada dalam mode pengawasan penuh. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap pantulan diriku sendiri. Aku sudah mengenakan sebuah kebaya modern berwarna sage green yang kupesan khusus dari seorang desainer kenalanku bulan lalu. Kebaya itu pas melekat di tubuhku, dihiasi payet-payet kecil yang memantulkan cahaya lampu kamar. Rambutku sudah disanggul rapi, riasan wajahku pun sudah sempurna, menonjolkan kesan elegan dan berkelas. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi momen perayaan keluarga. Hari ini adalah acara tasyakuran rumah baru milik adik iparku. Aku merapikan sedikit lipatan di bagian pinggang kebayaku, memastikan semuanya tampak tanpa celah. Sebagai seorang istri, sekaligus menantu, aku selalu berusaha tampil maksimal dalam setiap acara keluarga suamiku. Aku tahu betul bagaimana tabiat keluarga suamiku yang sangat mempedulikan penampilan luar dan gengsi sosial. Mereka selalu ingin terlihat berada, selalu ingin dipuji, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian di lingkungan mereka. Dan aku, sebagai menantu yang memiliki penghasilan jauh lebih besar dari anak laki-laki mereka, seringkali dijadikan semacam piala pajangan untuk menaikkan derajat sosial mereka. Aku sadar akan hal itu sejak lama, namun selama ini aku memilih untuk diam dan bermain mengikuti arus mereka. Namun, hari ini berbeda. Ada sebuah bom waktu yang sedang berdetak pelan, dan aku adalah pemegang detonatornya. Saat aku sedang memulaskan sedikit lipstik berwarna nude ke bibirku, nada dering ponselku memecah kesunyian kamar. Aku melirik ke arah meja rias. Layar ponselku menyala, menampilkan nama, ibu mertua, dalam huruf kapital. Aku menghentikan gerakanku, meletakkan lipstik di atas meja, dan menarik napas perlahan. Aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, mengingat gelagat suamiku yang sejak subuh tadi sudah pergi mendahului ke rumah baru adiknya dengan alasan harus mengurus catering dan tenda. Aku meraih ponsel itu dan menggeser tombol hijau di layarnya. Halo, Ibu. Selamat pagi. Sapaku dengan nada suara yang datar, tenang, dan tanpa emosi. Aku sudah melatih diriku untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan mereka. Semakin aku disakiti, semakin aku harus menjadi tenang. Ketenangan adalah senjataku yang paling mematikan. Halo, Kinanti. Suara ibu mertuaku terdengar dari seberang sana. Nada suaranya terdengar dibuat-buat, ada campuran antara rasa angkuh dan sedikit keraguan, namun keangkuhannya lebih mendominasi. Terdengar suara bising di latar belakangnya, suara orang-orang yang sedang memindahkan barang, suara piring berdenting, dan sayup-sayup suara musik dangdut yang diputar dari pengeras suara. Pesta sepertinya sedang dipersiapkan dengan sangat meriah. Iya, Bu. Ada apa? Saya sedang bersiap-siap ini. Sebentar lagi saya jalan ke sana, balasku, memancing reaksinya. Aku menatap lurus ke mataku sendiri di pantulan cermin. Mataku tajam, tidak ada kilat kehangatan di sana. Terdengar helaan napas dari seberang sana. Begini, Kinanti. Ibu menelepon karena ada hal penting yang harus ibu sampaikan padamu pagi ini. Ini soal acara syukuran rumah adik iparmu hari ini. Silakan, Bu. Bicara saja, sahutku singkat. Aku berjalan perlahan menuju ranjang dan duduk di tepiannya, menyilangkan kaki dengan anggun, seolah aku sedang mendengarkan laporan dari seorang bawahan di kantorku. Ibu dan keluarga besar di sini, kami semua, ya, kami tahu dan sangat menghargai kebaikan hatimu. Kami tahu kamu dan suami kamu sudah berbaik hati memberikan rumah mewah ini pada adik iparmu sebagai kado pernikahannya. Itu kado yang sangat luar biasa, Kinanti. Ibu bangga sekali anak laki-laki ibu bisa memberikan hadiah sebesar ini untuk adiknya, tentu dengan persetujuanmu sebagai istrinya yang pengertian. Aku tersenyum miring mendengar kalimat itu. Kalimat yang penuh dengan racun manipulasi. Suamiku memberikan rumah? Kebohongan macam apa yang sudah dia rangkai dengan begitu cantiknya hingga ibu mertuaku bisa berbicara dengan tingkat kepercayaan diri setinggi ini? Tapi aku tidak memotong ucapannya. Aku biarkan dia menyelesaikan naskah drama murahan ini.
Aku hanya bergumam pelan. Lalu, Bu. Lalu, begini. Suara ibu mertuaku mulai terdengar sedikit ketus, membuang topeng basa-basinya. Adik iparmu itu, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Kamu tahu kan, dia baru saja menikah. Ini rumah barunya, awal hidup barunya. Dia merasa kalau kamu hadir di acara tasyakuran ini, fokus para tamu dan keluarga akan tertuju padamu. Apalagi kamu yang katanya menyetujui pembelian rumah ini. Dia tidak ingin merasa di bawah bayang-bayangmu di hari bahagianya sendiri. Jadi, ibu mertuaku menggantung kalimatnya, menunggu reaksiku. Dia pasti berharap aku akan marah, tersinggung, atau menangis karena dilarang hadir di acara keluarga. Dia pasti sudah menyiapkan argumen balasan jika aku mengamuk. Tapi dia salah besar. Kemarahan adalah bentuk hilangnya kendali, dan aku tidak pernah membiarkan diriku kehilangan kendali. Aku justru merasa geli. Jadi, intinya, Bu, desakku dengan nada suara yang masih sama tenangnya, selembut sutra namun sedingin es. Intinya, dia tidak ingin kamu hadir di acara tasyakuran rumah ini hari ini. Ibu harap kamu bisa mengerti. Toh, suami kamu sudah ada di sini mewakili keluarga kalian. Kamu istirahat saja di rumah. Jangan merusak suasana hati adik iparmu di hari pentingnya. Kamu paham kan, Kinanti? Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah ibu mertuaku yang sedang berdiri di sudut ruangan rumah baru itu, merasa menang dan berkuasa karena berhasil menyingkirkan menantu yang diam-diam tidak pernah dia sukai, namun selalu dia manfaatkan uangnya. Aku menarik napas panjang, bukan untuk meredakan amarah, melainkan untuk menikmati detik-detik kemenanganku sendiri yang akan segera tiba. Ketenangan mengalir di nadiku layaknya air sungai yang mengalir di bawah permukaan es yang membeku. Semakin mereka mencoba menginjakku, semakin jernih pikiranku bekerja. Aku tidak akan membuang tenaga untuk berdebat di telepon. Berdebat hanya akan merendahkan kelasku. Baiklah, Bu, jawabku akhirnya, memecah keheningan. Suaraku sangat stabil, tanpa getaran sedikit pun. Jika itu memang keinginan adik iparku, dan jika ibu juga merasa itu yang terbaik, saya tidak akan datang. Terdengar nada lega sekaligus terkejut dari seberang sana. Ibu mertuaku jelas tidak menyangka aku akan menyerah semudah ini tanpa perlawanan. Oh, syukurlah kalau kamu mengerti, Kinanti. Ibu tahu kamu wanita yang cerdas dan tahu diri. Kalau begitu, ibu tutup dulu teleponnya ya. Tamu-tamu sudah mulai banyak yang datang. Silakan, Bu. Selamat bersenang-senang, ucapku sebelum sambungan terputus. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku dan menatap layarnya yang menggelap. Senyum dingin perlahan mengembang di bibirku. Sebuah tawa kecil yang sinis lolos dari tenggorokanku. Bersenang-senanglah selagi bisa, Ibu. Karena pesta kalian tidak akan bertahan lama. Aku kembali berdiri dan berjalan menuju meja rias. Aku menatap diriku yang sudah berdandan rapi ini. Sangat disayangkan kebaya mahal ini tidak jadi tampil di depan umum hari ini. Namun, tak mengapa. Ada hal yang jauh lebih memuaskan menantiku. Dengan gerakan perlahan dan tanpa emosi, aku mulai mencabut satu persatu jepit rambut yang menahan sanggulku. Rambut panjangku tergerai jatuh ke punggung. Aku mengambil kapas dan cairan pembersih wajah, lalu mulai menghapus riasan di wajahku. Aku menghapus lipstik, bedak, dan riasan mata dengan teliti, mengembalikan wajahku pada keadaan aslinya yang polos namun tegas. Setelah wajahku bersih, aku melepas kebaya hijau sage itu dengan hati-hati dan menggantungnya kembali di dalam lemari. Sebagai gantinya, aku mengambil sebuah celana kulot berbahan linen yang nyaman dan sebuah kemeja sutra berwarna hitam yang longgar. Pakaian santai untuk hari yang akan terasa sangat panjang bagi orang lain, namun sangat santai bagiku. Aku berjalan keluar kamar menuju ruang kerjaku yang terletak di lantai 2 rumahku. Ruangan ini adalah daerah kekuasaanku, tempat di mana suamiku tidak pernah berani masuk sembarangan. Aku duduk di kursi kulit di balik meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Aku membuka laci paling bawah meja tersebut, sebuah laci yang dilengkapi dengan kunci pengaman ganda. Dari dalam laci itu, aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat. Map itu berisi dokumen-dokumen yang sangat krusial. Aku membuka map tersebut dan mengeluarkan lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Di sana terlampir jelas, sertifikat hak milik sebuah rumah mewah di kawasan elit, atas namaku sendiri, Kinanti. Di bawahnya, terdapat akta jual beli yang baru saja ditandatangani 2 hari yang lalu,
menyatakan bahwa rumah tersebut beserta seluruh isinya telah berpindah tangan kepada pihak kedua secara sah dan meyakinkan. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mengetukkan jari telunjukku ke atas tumpukan dokumen itu. Mataku menatap lurus ke arah jendela ruang kerjaku yang menampilkan pemandangan taman belakang. Suamiku dan keluarganya berpikir mereka sangat pintar. Mereka berpikir bisa mempermainkanku, mengambil hasil keringatku, dan membuangku begitu saja saat aku tidak lagi dibutuhkan dalam panggung sandiwara mereka. Mereka lupa satu hal yang sangat penting tentang diriku. Aku bukanlah wanita yang akan berteriak histeris saat disakiti. Aku tidak akan memecahkan piring atau menangis meraung-raung meminta keadilan. Kekuatanku ada pada ketenanganku. Semakin mereka menyakitiku, semakin aku menjadi penuh perhitungan dalam bertindak. Dan hari ini, perhitungan itu akan jatuh tempo dengan bunga yang sangat mencekik. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Acara pemotongan tumpeng rencananya akan dilakukan pada pukul 11 siang, saat tamu undangan sudah berkumpul semua. Waktu yang sangat pas. Aku mengambil ponselku, mencari sebuah nomor kontak yang baru kusimpan beberapa hari yang lalu, dan mengetikkan sebuah pesan singkat. Semuanya sudah siap, Pak. Anda bisa menuju ke lokasi sekarang. Eksekusi sesuai rencana. Setelah menekan tombol kirim, aku meletakkan ponselku di atas meja. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju dapur untuk menyeduh secangkir kopi hitam. Hari ini akan menjadi hari yang sangat indah. Aku tidak perlu berada di sana untuk melihat kehancuran mereka. Aku hanya perlu duduk manis di rumah, menikmati kopiku, dan menunggu berita itu meledak. Kopi hitam di cangkir porselen ini terasa sangat nikmat. Pahitnya pas, suhunya pun sempurna. Sambil duduk di sofa ruang tengah, pikiranku kembali berkelana ke kejadian seminggu yang lalu. Kejadian yang menjadi titik awal dari segala rencana sunyi yang sedang berjalan hari ini. Semuanya bermula dari ilusi kebesaran seorang pria yang kusebut sebagai suamiku, Dimas. Dimas adalah tipikal pria bermulut manis, berpenampilan menarik, dan selalu tahu cara membuat orang lain merasa spesial dengan kata-katanya. Dulu, itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Saat kami berpacaran, dia selalu tampil layaknya seorang pria sukses dengan masa depan cerah. Namun, setelah cincin pernikahan melingkar di jari kami, topeng itu perlahan retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Dimas bukanlah seorang pengusaha muda seperti yang sering dia bualkan di depan teman-temannya. Dia hanyalah seorang pria pemalas yang sangat pintar mencari alasan untuk tidak bekerja keras. Setiap kali dia mendapatkan pekerjaan, ada saja alasannya untuk berhenti dalam waktu hitungan bulan. Bosnya terlalu galak, gajinya tidak sepadan dengan beban kerja, lingkungan kantornya toksik, dan ribuan alasan lainnya. Pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi konsultan lepas. Sebuah gelar kosong yang dia ciptakan sendiri untuk menutupi fakta bahwa dia menganggur dan hidup dari penghasilanku. Aku adalah seorang direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, sekaligus memiliki beberapa bisnis sampingan yang berjalan lancar. Penghasilanku lebih dari cukup untuk menopang kehidupan kami berdua, bahkan untuk membiayai gaya hidup Dimas yang suka berganti mobil dan membeli barang-barang bermerek demi mempertahankan gengsinya di mata teman-teman dan keluarganya. Selama bertahun-tahun, aku menoleransi hal ini. Aku berpikir, selama dia memperlakukanku dengan baik dan tidak macam-macam di luar sana, uang bukanlah masalah besar bagiku. Aku terlalu sibuk bekerja dan membangun karir hingga aku mengabaikan bendera merah yang terus berkibar di depan mataku. Keluarganya pun sama saja. Ibu mertuaku selalu memuji Dimas setinggi langit, seolah-olah seluruh kemewahan yang kami miliki adalah hasil keringat anak laki-lakinya. Dan Dimas? Dia dengan senang hati menerima semua pujian itu tanpa pernah sekalipun meluruskan fakta bahwa akulah yang membayar semuanya. Puncak dari segala ilusi dan manipulasi ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Adik perempuannya, Siska, akan segera menikah. Siska adalah anak bungsu kesayangan yang selalu dimanja. Ibu mertuaku terus-menerus menekan Dimas, mengatakan bahwa sebagai kakak laki-laki satu-satunya yang sukses, Dimas harus memberikan hadiah pernikahan yang pantas untuk adiknya. Sebuah rumah, kata ibu mertuaku saat itu. Siska butuh rumah agar tidak perlu mengontrak setelah menikah. Tentu saja, Dimas tidak punya uang sepeser pun untuk membeli rumah. Jadi, dia mulai mendekatiku, merayuku dengan segala macam cara. Dia memohon agar aku membelikan sebuah rumah untuk Siska. Dia berjanji akan mencari pekerjaan tetap dan mengembalikan uangku sedikit demi sedikit. Dia bilang ini demi harga dirinya di depan keluarganya. Dia memelas,
bahkan sampai berlutut. Karena saat itu aku baru saja memenangkan sebuah tender besar dan mendapat bonus yang sangat fantastis, aku akhirnya luluh. Aku membeli sebuah rumah 2 lantai yang cukup mewah di sebuah klaster eksklusif. Aku membayar lunas secara tunai agar tidak repot dengan cicilan bank. Tentu saja, aku bukan orang bodoh. Meskipun aku membelikannya untuk ditempati Siska, seluruh dokumen kepemilikan, sertifikat hak milik, dan akta jual beli, semuanya mutlak atas namaku. Dimas tidak protes saat itu, dia hanya bersyukur karena adiknya punya tempat tinggal yang mewah. Kupikir masalah selesai sampai di situ. Aku mengizinkan Siska dan suaminya menempati rumah itu tanpa memungut biaya sewa sepeser pun. Aku merasa sudah menunaikan kewajibanku sebagai kakak ipar yang baik. Namun, kebenaran yang sesungguhnya baru terungkap seminggu yang lalu. Malam itu, hujan turun cukup deras. Dimas sudah tertidur pulas di sampingku setelah mengeluh kelelahan karena seharian bertemu klien. Yang aku tahu pasti hanya nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Ponselnya yang tergeletak di atas nakas terus menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi. Karena merasa terganggu dengan cahaya layarnya, aku berniat mematikan ponsel tersebut. Namun, saat tanganku menyentuh ponselnya, sebuah pesan dari Siska terbaca jelas di layar yang terkunci. Mas Dimas, makasih banyak ya sekali lagi buat rumahnya. Aku sama suami benar-benar terharu Mas beliin rumah semewah ini buat kado pernikahan kita. Mas emang kakak terbaik. Ibu juga bangga banget sama Mas. Tanganku membeku. Mataku menyipit membaca rentetan kalimat itu. Membelikan rumah? Kado pernikahan? Kakak terbaik? Dengan gerakan tenang, aku membuka kunci ponsel Dimas. Aku tahu kata sandinya, dia menggunakan tanggal lahir ibunya. Aku membuka aplikasi pesannya dan masuk ke ruang obrolan keluarganya. Ada sebuah grup bernama Keluarga Bahagia, yang berisi Dimas, ibu mertuanya, Siska, dan suami Siska. Aku tidak dimasukkan ke dalam grup itu, tentu saja. Aku mulai menggulir layar ke atas, membaca percakapan mereka dari beberapa bulan yang lalu, tepat di hari saat aku menyerahkan kunci rumah itu kepada Dimas untuk diberikan kepada Siska. Mataku membaca setiap kata dengan teliti, merekam setiap kebohongan yang terketik di sana. Dimas menulis di grup itu, Alhamdulillah, Mas akhirnya bisa belikan rumah buat Siska. Mas tabung dari hasil proyek besar Mas kemarin. Sengaja Mas rahasiakan biar jadi kejutan. Kinanti juga udah Mas kasih tahu, dan dia setuju kok kalau uang hasil proyek Mas dipakai buat beli rumah ini. Ibu mertuaku membalas, Ya Allah, Dimas, ibu sampai menangis bacanya. Kamu memang anak kebanggaan ibu. Sukses terus ya nak. Punya istri kaya memang bagus, tapi tetap laki-laki yang harus jadi tiang keluarga. Ibu bangga hasil keringat kamu bisa belikan rumah buat adikmu. Siska menimpali, Makasih banyak Mas. Aku janji bakal rawat rumah dari Mas ini baik-baik. Mas Dimas emang top. Jangan sampai Mbak Kinanti ngerasa ikut campur ya Mas. Kan ini murni uang Mas Dimas. Aku gak mau dia nanti merasa berjasa terus ungkit-ungkit. Dan balasan Dimas yang membuat hatiku benar-benar mati rasa. Tenang aja. Dek. Ini murni hadiah dari Mas. Kinanti gak akan berani ungkit-ungkit. Dia tahu diri kok siapa kepala keluarganya. Aku duduk dalam diam di tepi ranjang. Hujan di luar semakin menderas, menyamarkan suara detak jantungku yang tetap berjalan normal. Tidak ada air mata yang menetes. Tidak ada tangan yang gemetar. Tidak ada keinginan untuk membangunkan Dimas saat itu juga dan memaki wajahnya yang sedang tertidur pulas. Aku hanya merasakan sebuah kekosongan yang dingin perlahan menyelimuti dadaku. Penghinaan ini terlalu rapi, terlalu sistematis. Mereka bukan hanya menikmati hartaku, tapi mereka juga meniadakan eksistensiku, merendahkanku, dan memanipulasi fakta demi memuaskan ego dan gengsi mereka yang menyedihkan. Dimas dengan pengecutnya mengklaim hasil kerja kerasku sebagai miliknya, dan keluarganya dengan serakah menelannya bulat-bulat sambil merendahkanku di belakang. Malam itu, sambil menatap wajah suamiku yang mendengkur pelan, pikiranku bekerja dengan sangat cepat dan sistematis. Kemarahan adalah emosi yang murah, dan aku tidak suka hal-hal yang murah. Jika aku marah, menangis, dan melabraknya saat itu juga, dia hanya akan mengelak, memutarbalikkan fakta, atau mungkin memohon ampun dengan air mata buaya seperti yang biasa dia lakukan. Keluarganya akan melindunginya dan mungkin menuduhku sebagai istri yang arogan dan pelit. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos semudah itu. Jika mereka ingin bermain dalam drama ilusi kekayaan,
maka aku akan menjadi sutradara yang mengubah genrenya menjadi tragedi. Aku menghabiskan malam itu dengan menyusun rencana. Aku tidak lagi melihat Dimas sebagai suamiku, melainkan sebagai sebuah parasit yang harus segera dicabut dari akar kehidupanku. Dan rumah itu, rumah yang menjadi lambang kesombongan mereka, akan menjadi panggung eksekusi yang sempurna. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, aku menghubungi seorang agen properti kepercayaanku. Aku memintanya untuk mencari pembeli yang bersedia membeli rumah itu secara tunai keras dalam waktu kurang dari 1 minggu. Aku tidak peduli jika harganya harus turun sedikit di bawah harga pasar, yang aku butuhkan adalah proses peralihan nama yang secepat kilat. Dan alam semesta seolah mendukung rencanaku. Agenku menemukan seorang investor properti bernama Pak Franz. Pria parubaya yang terkenal sangat tegas, tidak suka basa-basi, dan memiliki pengacara-pengacara paling agresif di kota ini. Pak Franz sedang mencari aset properti di daerah tersebut dan setuju untuk membeli rumahku tanpa harus melihatnya ke dalam, karena dia sudah tahu persis spesifikasi rumah di klaster tersebut. Proses jual-beli dilakukan dengan sangat rahasia. Sertifikat atas namaku memperlancar semuanya. Dimas tidak curiga sedikitpun karena hari-harinya sibuk mengurus persiapan pesta syukuran rumah adiknya. Pesta untuk merayakan rumah yang tak pernah ia miliki. Aku menyesap kopi terakhir di cangkirku. Lamunanku buyar. Jam dinding kini menunjukkan pukul 11:04. Bentar lagi tumpeng itu akan dipotong. Sebentar lagi, ilusi tuan muda Dimas akan hancur lebur di hadapan seluruh orang yang ingin ia buat terkesan. Aku tersenyum tipis, merapikan dudukku di sofa, dan menatap layar ponselku, menunggu kabar kehancuran mereka tiba. Suasana rumahku pagi ini terasa sangat lengang. Hanya ada suara dengungan halus dari mesin pendingin ruangan dan detak jarum jam dinding di ruang kerjaku. Aku duduk bersandar di kursi kebesaranku, menatap layar tablet yang menyala terang di atas meja. Layar itu menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan seluler milikku. Ada sederet angka dengan banyak nol yang baru saja masuk ke rekening pribadiku 2 hari yang lalu. Jumlah uang yang fantastis, hasil dari sebuah transaksi kilat yang kulakukan dalam keheningan total. Aku tersenyum tipis melihat nominal tersebut. Uang itu bukanlah tujuan utamaku, melainkan hanya efek samping dari sebuah rencana besar untuk membersihkan hidupku dari benalu. Pikiranku melayang kembali ke kejadian hari Selasa lalu, hari di mana aku mengeksekusi langkah pertama dari pembalasan dendam ini. Setelah malam di mana aku menemukan bukti percakapan di ponsel suamiku, aku tidak membuang waktu sedetik pun. Paginya, setelah suamiku pergi dengan alasan bertemu klien palsunya, aku langsung menghubungi agen properti kepercayaanku. Namanya Bagas, seorang pria muda yang gesit dan memiliki jaringan relasi yang sangat luas di kalangan pengusaha dan investor. Saat kami bertemu di sebuah kedai kopi yang sepi di pusat kota, aku langsung menyampaikan niatku tanpa basa-basi. Aku menyerahkan salinan sertifikat rumah itu ke hadapannya. Aku katakan padanya bahwa aku ingin menjual rumah tersebut secepat mungkin, lengkap dengan seluruh perabotan mewah di dalamnya. Aku menetapkan syarat yang sangat ketat. Pembeli harus bersedia membayar tunai keras, proses balik nama harus dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari, dan yang paling penting, pembeli harus orang yang tegas dan berani mengambil alih properti secara langsung. Bagas sempat terkejut melihat keputusanku yang serba mendadak. Dia tahu betul bahwa rumah itu baru saja kubeli beberapa bulan yang lalu dengan harga yang sangat tinggi. Dia mencoba menanyakan alasanku, namun aku hanya menatapnya dengan tatapan datar dan mengatakan bahwa aku butuh likuiditas cepat untuk sebuah ekspansi bisnis. Sebagai seorang profesional, Bagas tidak banyak bertanya lagi. Dia mengangguk dan berjanji akan mencari kandidat pembeli yang sesuai dengan kriteriaku pada hari itu juga. Aku tidak perlu menunggu lama. Sore harinya, Bagas menghubungiku dan mengatakan bahwa dia menemukan pembeli yang sangat cocok. Seorang investor properti kelas kakap bernama Pak Franz. Pak Franz ini terkenal di kalangan agen properti sebagai sosok yang dingin, sangat teliti, bertangan besi, dan tidak pernah memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba bermain-main dengan hukum. Dia memiliki tim pengacara sendiri yang selalu siap mengeksekusi aset kapan saja. Mendengar profil Pak Franz, aku tahu bahwa alam semesta sedang bekerja sama denganku. Dia adalah algojo yang sempurna untuk panggung sandiwaraku. Keesokan harinya, kami bertiga bertemu di kantor seorang notaris rekanan Pak Franz. Ruangan notaris itu terasa sangat dingin dan formal, dipenuhi aroma kertas dan tinta. Pak Franz duduk di seberangku. Perawakannya tegap, wajahnya tegas dengan guratan keras yang menunjukkan pengalaman puluhan tahun di dunia bisnis yang kejam. Tatapan matanya tajam,
seolah sedang menilai setiap gerak-gerikku. Saya sudah memeriksa seluruh dokumen properti Anda, ucap Pak Franz dengan suara bariton yang berat, memecah kesunyian di ruangan itu. Semuanya bersih. Sertifikat hak milik mutlak atas nama Anda. Tidak ada sengketa, tidak ada sitaan bank. Lokasinya juga sangat strategis. Tapi, saya harus bertanya, mengapa Anda menjualnya dengan harga sedikit di bawah pasar dan menyertakan seluruh perabotan yang masih sangat baru di dalamnya? Aku menatap lurus ke dalam mata Pak Franz. Aku tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Anggap saja saya sedang melakukan pembersihan aset, Pak Franz. Saya membutuhkan uang tunai dalam minggu ini untuk sebuah urusan pribadi yang mendesak. Saya tidak ingin repot memindahkan barang, jadi saya tinggalkan semuanya. Yang saya butuhkan hanyalah kepastian bahwa transaksi ini selesai hari ini juga, dan uangnya masuk ke rekening saya. Pak Franz terdiam sejenak, mengelus dagunya yang ditumbuhi sedikit janggut putih. Dia tampak puas dengan jawabanku yang lugas dan tidak bertele-tele. Bagi seorang pebisnis sepertinya, alasan emosional tidaklah penting. Yang penting adalah kelengkapan dokumen dan keuntungan di depan mata. Baiklah, kata Pak Franz akhirnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang syarat akan kalkulasi bisnis. Saya suka cara Anda berbisnis. Cepat dan jelas. Pengacara saya sudah menyiapkan akta jual belinya. Uang akan saya transfer secara real time ke rekening Anda begitu kita selesai menandatangani dokumen ini di hadapan notaris. Proses penandatanganan berjalan dengan sangat lancar dan sunyi. Hanya terdengar suara gesekan pena di atas kertas bersegel. Setiap kali aku membubuhkan tanda tanganku, aku merasa ada satu beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku melepaskan aset berharga itu tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Rumah itu sudah tercemar oleh kebohongan suamiku dan keserakahan keluarganya. Rumah itu tidak lagi memiliki nilai emosional bagiku, melainkan hanya sebuah alat untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Setelah semua proses legal selesai dan notaris mengesahkan transaksi tersebut, ponselku bergetar hebat. Layarnya menampilkan notifikasi transfer masuk dari rekening perusahaan Pak Franz. Semuanya lunas tak bersisa. Rumah itu, secara hukum dan agama, telah resmi berpindah tangan. Sebelum kami berpisah di lobi gedung notaris, aku menahan langkah Pak Franz sejenak. Ada satu detail terakhir yang harus ku selesaikan untuk menyempurnakan rencanaku. Pak Franz, panggilku dengan nada suara yang sedikit lebih pelan, memastikan hanya kami dan pengacaranya yang mendengar. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait penyerahan kunci dan pengosongan rumah. Pak Franz menoleh, menatapku dengan tatapan bertanya. Silakan. Apakah ada masalah? Sama sekali tidak ada masalah dengan legalitasnya, Pak. Jawabku tenang. Hanya saja, saat ini masih ada kerabat saya yang menempati rumah tersebut tanpa perjanjian sewa yang sah. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu sudah saya jual kepada Anda. Dan secara kebetulan, hari Minggu ini, tepat pukul 11 siang, mereka sedang mengadakan acara syukuran besar-besaran di rumah Anda yang baru. Alis Pak Franz berkerut tajam. Wajahnya seketika berubah mengeras. Baginya, properti adalah wilayah kekuasaan yang tidak boleh disentuh oleh orang asing tanpa izinnya. Syukuran? Di properti sah milik saya? Tanpa sepengetahuan saya? Nada suaranya mulai meninggi, menunjukkan ketidaksukaan yang amat sangat. Benar, Pak. Balasku, membiarkan kemarahannya tersulut. Sertifikat sudah di tangan Anda, rumah itu 100% hak Anda sekarang. Saya sengaja memberikan informasi ini agar Anda bisa datang langsung untuk melakukan peninjauan aset sekaligus mengambil alih hak milik Anda secara fisik. Saya sarankan Anda datang tepat pukul 11 siang, membawa tim pengacara dan mungkin beberapa petugas keamanan, sekadar untuk berjaga-jaga jika kerabat saya menolak untuk pergi. Mereka sedikit keras kepala. Pak Franz mendengus keras. Matanya berkilat marah bercampur dengan tekad yang kuat. Dia paling benci jika otoritasnya sebagai pemilik sah diabaikan. Terima kasih atas informasinya. Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu persis bagaimana cara mengusir penyusup dari tanah saya sendiri. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Tepat pukul 11 siang besok Minggu, saya pastikan rumah itu kosong. Kami berjabat tangan sekali lagi sebelum berpisah. Saat aku berjalan menuju mobilku siang itu, langkahku terasa sangat ringan. Rencana sunyiku telah tersusun dengan sempurna. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata.
Hanya tanda tangan di atas kertas bermeterai yang akan menghancurkan istana ilusi yang dibangun oleh suamiku dan keluarganya. Kini, kembali ke masa sekarang, aku menyesap kopi hitamku yang mulai mendingin. Jam di tabletku menunjukkan pukul 10.30 pagi. Setengah jam lagi menuju puncak acara. Aku menyandarkan punggungku, bersiap menikmati pertunjukan yang telah kurancang dengan sangat teliti. Pertunjukan di mana kebenaran akan menghancurkan kebohongan dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tidak berniat pergi kemana-mana hari ini. Berada di luar rumah hanya akan membuatku membuang energi secara cuma-cuma. Aku lebih suka menikmati akhir pekanku di ruang kerja pribadiku, ditemani secangkir kopi dan beberapa keping biskuit gandum. Namun, bukan berarti aku akan melewatkan momen bersejarah yang sedang berlangsung di seberang kota sana. Aku adalah sutradaranya. Tentu saja aku harus melihat bagaimana para aktor amatir itu memainkan peran mereka di atas panggung yang sebentar lagi akan runtuh. Aku meraih tablet di atas meja dan membuka sebuah aplikasi tersembunyi yang terkunci oleh sidik jariku. Dulu, ketika aku baru saja membeli rumah mewah itu untuk ditempati adik iparku, aku langsung meminta teknisi kepercayaanku untuk memasang sistem rumah pintar. Aku beralasan kepada suamiku bahwa ini demi keamanan adiknya yang baru menikah. Kamera pengawas ukuran kecil terpasang dengan rapi dan tersembunyi di beberapa titik strategis. Di gerbang depan, area taman, teras, ruang tamu utama, dan ruang keluarga. Suamiku dan adiknya terlalu gaptek dan terlalu asyik menikmati kemewahan gratisan itu, hingga mereka tidak pernah menyadari keberadaan mata-mata elektronik tersebut. Dan hari ini, kamera-kamera itu beralih fungsi menjadi saluran hiburan pribadiku. Layar tabletku kini terbagi menjadi 4 kotak kecil, masing-masing menampilkan sudut pandang yang berbeda dari rumah tersebut. Aku memperbesar tampilan kamera yang menyorot ruang tamu utama. Resolusi kamera yang sangat tajam dan mikrofon yang sensitif membuatku bisa melihat dan mendengar semuanya dengan sangat jelas. Seolah-olah aku sedang duduk di tengah-tengah mereka. Pemandangan pertama yang menyambut mataku adalah dekorasi yang sangat berlebihan. Tenda mewah berwarna emas dan putih menutupi halaman depan hingga ke jalanan kompleks. Karpet merah digelar dari pagar masuk hingga ke pintu utama. Rangkaian bunga segar berjejer di setiap sudut ruangan. Meja-meja prasmanan panjang tertata rapi, memamerkan berbagai macam hidangan mewah yang aroma cateringnya hampir bisa kubayangkan. Dari mana suamiku mendapatkan uang untuk membiayai pesta seheboh ini? Aku yakin dia meminjamnya dari sana-sini, atau mungkin menggunakan uang tabungan suami adiknya dengan janji akan diganti kelak. Sungguh menyedihkan. Mereka rela berhutang demi merayakan sebuah kepemilikan palsu. Tamu-tamu undangan tampak sudah memenuhi ruangan. Mereka memakai pakaian terbaik mereka, wajah-wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Ibu-ibu tetangga kompleks, keluarga besar dari pihak ibu mertuaku, serta kerabat dari pihak suami adik iparku, semuanya berkumpul di sana. Fokus utamaku tertuju pada ibu mertuaku yang sedang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh sekelompok ibu-ibu parubaya berdandan tebal. Ibu mertuaku mengenakan kebaya berbahan brokat mahal berwarna merah marun yang sangat mencolok. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya dipenuhi oleh perhiasan emas kuning yang berukuran besar. Dia terlihat seperti sebuah etalase toko perhiasan berjalan. Senyumnya mengembang lebar, tidak pernah lepas dari wajahnya. Aku menaikkan volume suara di tabletku untuk mendengar percakapan mereka. Wah, rumahnya besar sekali ya, Bu. Mewah perabotannya. Beli tunai ini? Tanya seorang ibu berbaju kuning dengan nada suara yang penuh rasa iri yang disembunyikan. Ibu mertuaku tertawa renyah. Sebuah tawa yang dibuat-buat untuk memamerkan kesombongannya. Dia mengibaskan tangannya yang dipenuhi cincin emas. Alhamdulillah, Jeng. Rezeki anak saleh. Ini semua hasil keringat anak laki-laki saya sendiri. Dia itu kerjanya siang malam, sampai jarang tidur demi bisa membelikan rumah buat adiknya tercinta. Dia bilang ke saya, Ibu, saya pantang lihat adik saya ngontrak setelah menikah. Hati ibu mana yang tidak terharu mendengarnya? Wah, hebat sekali anak laki-laki ibu. Beruntung banget adiknya punya kakak seperti dia. Istrinya tidak protes. Bu, uang suaminya dipakai beli rumah sebesar ini? Tanya ibu yang lain, memancing gosip. Ibu mertuaku tersenyum meremehkan. Oh, istri anak saya itu perempuan yang sangat pengertian. Dia tahu posisinya. Lagi pula, ini murni uang hasil kerja keras anak laki-laki saya dari proyek-proyek besarnya. Istrinya MAH tinggal menikmati saja apa yang sudah disediakan suaminya. Makanya hari ini dia tidak bisa hadir, katanya sedang kurang enak badan.
Biarlah, toh yang penting keluarga inti ada di sini. Aku mendengus pelan mendengar rentetan kebohongan yang meluncur mulus dari mulutnya. Dia benar-benar hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh anak kebanggaannya. Jika saja kebodohan bisa diukur, ibu mertuaku pasti sudah mendapatkan medali emas. Aku menatap layar dengan dingin. Silakan puji anak laki-lakimu setinggi langit, Ibu. Karena saat kau jatuh dari ketinggian itu, rasanya akan sangat menghancurkan tulang. Pandanganku beralih ke sudut ruangan yang lain, menyorot adik iparku dan suaminya. Adik iparku tampak sangat cantik dengan gaun pesta yang elegan. Dia sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu, memamerkan senyum kemenangannya. Dia berjalan mengelilingi rumah, memandu beberapa temannya seolah dia sedang melakukan tur pameran. Dia menunjuk ke arah lampu kristal gantung yang mahal, sofa kulit asli dari Italia, dan televisi berlayar datar raksasa di ruang keluarga. Semua barang itu aku yang memilih dan membelinya dengan uang hasil kerjaku yang sering membuatku kurang tidur. Dan sekarang, dia mengklaimnya sebagai pemberian kakak laki-lakinya. Di sisi lain, mataku menangkap sosok suamiku. Dia berdiri di dekat meja prasmanan, berbincang dengan paman-pamannya. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang kubelikan bulan lalu. Dadanya membusung, senyum bangga terus menempel di wajahnya. Dia bertingkah seolah dialah sang raja yang baru saja menaklukkan sebuah wilayah dan membagikan hartanya kepada rakyatnya. Dia menerima setiap pujian dan tepukan di bahunya dengan penuh kepura-puraan. Tidak ada sedikit pun raut rasa bersalah di wajahnya karena telah mencuri keringat istrinya sendiri. Sesekali matanya melirik ke arah pintu masuk, seolah memastikan aku benar-benar tidak akan muncul untuk merusak panggungnya. Bodoh. Aku memang tidak akan muncul di sana. Aku akan mengirimkan utusan yang jauh lebih menakutkan daripada diriku. Tiba-tiba, suara ketukan mikrofon bergema ke seluruh penjuru rumah, menghentikan suara musik dan perbincangan para tamu. Fokus semua orang tertuju ke bagian tengah ruang keluarga, di mana sebuah tumpeng nasi kuning berukuran raksasa telah disiapkan di atas meja yang dihiasi ukiran daun pisang. Adik iparku berdiri di samping tumpeng itu, memegang mikrofon dengan tangan yang dihiasi gelang berlian. Suaminya berdiri di sebelahnya, merangkul pinggangnya dengan mesra. Ibu mertuaku dan suamiku segera mengambil posisi di barisan paling depan, siap menjadi pusat perhatian utama. Mohon perhatiannya sebentar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara adik iparku terdengar jelas dari pengeras suara. Wajahnya berseri-seri. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara tasyakuran rumah baru kami. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya dan suami. Dia terdiam sejenak, mengambil napas, lalu menatap lurus ke arah kakak laki-lakinya. Rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, tidak akan pernah bisa kami miliki tanpa kebaikan hati yang luar biasa dari kakak laki-laki saya tercinta. Kakak yang selalu melindungi dan menyayangi saya sejak kecil. Kakak yang rela bekerja memeras keringat siang dan malam, menabung sedikit demi sedikit, hanya untuk memastikan adiknya ini memiliki tempat tinggal yang layak dan mewah. Suaranya sedikit bergetar, berpura-pura terharu. Ibu mertuaku tampak mengusap sudut matanya dengan tisu, sebuah akting yang sangat dramatis. Suamiku tersenyum rendah hati, menundukkan kepalanya seolah menerima penghargaan seumur hidup. Oleh karena itu, lanjut adik iparku dengan lantang. Potongan tumpeng pertama ini tidak akan saya berikan kepada suami saya, melainkan akan saya berikan kepada sosok pahlawan di keluarga kami. Kakak saya. Silakan maju ke depan, Kak. Suara tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan. Tamu undangan bertepuk tangan kagum. Suamiku melangkah maju dengan gagah. Dia memeluk adiknya, mencium pipi ibunya, lalu bersiap menerima piring berisi potongan puncak tumpeng yang melambangkan penghormatan tertinggi. Aku melirik jam di sudut layar tabletku. Pukul 10:58 menit. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi yang luar biasa. Adrenalin mengalir dalam darahku, memberikan sensasi dingin yang memuaskan. Di layar, adik iparku perlahan memotong puncak tumpeng kuning itu dengan sebuah centong kayu. Dia meletakkannya di atas piring kecil, menambahkan lauk pauk di sekelilingnya, lalu menyerahkannya kepada suamiku dengan senyum yang sangat lebar. Suamiku menerimanya, mengangkat piring itu tinggi-tinggi ke arah para tamu, bersiap untuk memberikan pidato balasannya. Dia mendekatkan wajahnya ke mikrofon. Terima kasih, adikku. Ini semua Mas lakukan karena Mas sangat. Belum sempat suamiku menyelesaikan kalimat manipulatifnya,
Sebuah suara decit rem mobil yang sangat melengking terdengar dari arah luar gerbang depan, menembus mikrofon dan mengagetkan seluruh tamu undangan. Suara itu disusul oleh suara deru mesin kendaraan berat dan bantingan pintu mobil yang sangat keras. Aku tersenyum lebar di ruang kerjaku. Aktor utamaku telah tiba tepat pada waktunya. Silakan nikmati hidangan penutupnya, suamiku sayang. Suara decit rem mobil yang melengking itu seketika mematikan seluruh keriuhan di dalam rumah. Musik dangdut yang sedari tadi mengalun dari pengeras suara tiba-tiba dimatikan oleh seseorang yang panik. Dari layar tabletku, aku bisa melihat seluruh tamu undangan menoleh serempak ke arah pintu utama. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum dan tawa kini berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Aku memindahkan jariku di atas layar, beralih ke kamera pengawas yang menyorot area halaman depan dan gerbang. Sebuah mobil SUV hitam mewah berwarna mengkilap berhenti tepat di depan karpet merah yang digelar keluarga suamiku. Tepat di belakang mobil itu, sebuah truk box berukuran sedang ikut terparkir, menutupi sebagian jalan masuk. Dan yang paling membuat pemandangan ini menjadi sempurna, adalah kehadiran sebuah mobil patroli polisi yang mengawal di belakang truk tersebut. Lampu rotatornya menyala berputar-putar memberikan kesan darurat dan otoritas yang tak terbantahkan. Jantungku berdetak dengan ritme yang tenang. Ini dia. Pertunjukan utama baru saja dimulai. Dari dalam mobil SUV hitam, turunlah Pak Frans. Dia mengenakan kemeja rapi yang digulung hingga siku, dipadukan dengan celana bahan yang tegas. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat, dan matanya menyorot tajam memancarkan aura seorang pria yang tidak suka waktunya dibuang sia-sia. Dari pintu lain, turun dua orang pria berjas rapi yang membawa koper dokumen. Aku yakin mereka adalah tim pengacara andalan Pak Frans. Dua orang petugas kepolisian juga turun dari mobil patroli, berdiri berjaga di dekat gerbang dengan sikap siaga. Kehadiran aparat keamanan murni sebagai bentuk pengawalan sipil untuk memastikan eksekusi properti berjalan aman tanpa kekerasan fisik. Sebuah langkah cerdas yang sudah kuduga dari seorang pebisnis sekelas Pak Frans. Aku kembali beralih ke kamera ruang tamu utama. Suamiku, Dimas, tampak mematung. Piring berisi potongan puncak tumpeng yang baru saja ia terima dari adiknya kini sedikit miring di tangannya, nyaris menumpahkan isinya ke lantai marmer. Ibu mertuaku memanjangkan lehernya, berusaha mengintip keluar melalui kerumunan tamu. Siska, sang nyonya rumah palsu, meremas lengan suaminya dengan wajah kebingungan. Pak Frans melangkah masuk melewati pintu utama tanpa ragu sedikit pun. Sepatunya berderap mantap di atas lantai, tidak peduli dia menginjak karpet merah kebanggaan keluarga itu. Dua pengacaranya berjalan tepat di belakangnya, sementara dua polisi berjaga di ambang pintu, memblokir jalan keluar masuk. Tamu-tamu undangan otomatis menyibak, memberikan jalan bagi Pak Frans layaknya lautan yang terbelah. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan besar itu. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Atmosfer kesombongan yang sedari tadi dibangun oleh suamiku dan keluarganya menguap tak bersisa, digantikan oleh ketegangan yang pekat. Pak Frans berhenti tepat di tengah ruangan, matanya menyapu seluruh dekorasi pesta yang berlebihan itu dengan tatapan jijik. Dia menatap tumpeng raksasa di depannya, lalu menatap suamiku yang masih memegang piring dengan tangan sedikit gemetar. Maaf mengganggu. Suara bariton Pak Frans menggelegar, memecah kesunyian. Suaranya tidak tinggi, namun syarat akan ketegasan yang mengintimidasi. Saya ingin bertanya, sedang ada acara apa di properti saya ini? Dan siapa kalian semua yang berani mengadakan pesta tanpa izin saya? Kalimat itu meluncur tajam seperti belati. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kerjaku, menyesap sisa kopiku perlahan. Mataku tak berkedip menatap layar. Siska adalah orang pertama yang bereaksi. Dia maju selangkah, wajah cantiknya memerah karena marah. Properti Anda? Bapak ini siapa tiba-tiba masuk ke rumah orang dan marah-marah? Ini rumah saya. Suami dan kakak saya yang mengadakan acara syukuran ini. Bapak pasti salah alamat. Tolong keluar sekarang sebelum kami laporkan Bapak ke polisi dengan tuduhan menerobos masuk. Siska menunjuk ke arah dua polisi di pintu, seolah aparat itu akan membelanya. Namun kedua petugas itu hanya diam tak bergeming, mengetahui persis siapa pihak yang benar secara hukum. Pak Frans bahkan tidak berkedip menghadapi teriakan Siska. Dia menoleh ke arah pengacaranya, memberikan isyarat dengan sebuah anggukan kecil. Sang pengacara maju, membuka koper kulitnya dengan tenang di atas sebuah meja kecil yang kosong, mengeluarkan sebuah map tebal yang sangat kukenali bentuknya. Dimas, suamiku, mencoba mengambil alih situasi.
Dia meletakkan piring tumpeng itu ke atas meja dan berjalan mendekati Pak Franz dengan gaya sok berkuasa yang biasa ia tunjukkan. Namun aku bisa melihat jelas keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Bapak-bapak sekalian, tolong tenang, ucap Dimas dengan suara yang dipaksakan berwibawa. Saya Dimas. Ini rumah adik saya. Saya yang membelikan rumah ini untuknya. Jika bapak-bapak ini dari pihak developer atau ada urusan tagihan yang belum selesai, kita bisa bicarakan di luar. Jangan merusak acara keluarga saya. Mari silakan keluar dulu. Pak Franz tersenyum, sebuah senyuman meremehkan yang sangat menakutkan. Membelikan rumah ini? Anda yakin? Pak Franz menatap Dimas dari atas sampai bawah. Saya benci pembohong yang menggunakan properti saya untuk ajang pamer. Ibu mertuaku tidak terima anak kesayangannya direndahkan. Dia ikut maju, berdiri di samping Dimas dengan dada membusung. Bapak jaga bicaranya ya. Anak saya ini pengusaha sukses. Dia beli rumah ini kontan, tidak pakai cicil-cicil. Bapak jangan sembarangan menuduh anak saya pembohong. Tamu undangan saya banyak orang penting di sini. Aku tertawa kecil di ruang kerjaku. Orang penting? Semuanya hanya tetangga dan kerabat yang haus akan gosip gratisan. Dan sebentar lagi, mereka akan mendapatkan bahan gosip terbesar abad ini. Pengacara Pak Franz berdaham keras, menghentikan ocehan ibu mertuaku. Dia mengangkat selembar dokumen yang di bagian atasnya terdapat lambang Garuda emas. Mohon perhatiannya kepada seluruh orang yang ada di ruangan ini. Suara sang pengacara terdengar nyaring dan jelas, memastikan setiap telinga menangkap ucapannya. Klien saya, Bapak Franciscus, adalah pemilik sah dan tunggal dari rumah beserta seluruh tanah yang ada di alamat ini terhitung sejak 2 hari yang lalu. Ruangan itu kembali hening. Siska membelalakan matanya. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Itu tidak mungkin, jerit Siska histeris. Mas Dimas baru beli rumah ini bulan lalu. Ini kado pernikahan buat saya. Mas Dimas, tolong jelaskan ke mereka. Semua mata kini tertuju pada Dimas. Namun Dimas hanya membisu. Bibirnya pucat pasi. Dia menatap dokumen di tangan pengacara itu dengan tatapan kosong. Biar saya yang menjelaskan. Lanjut sang pengacara dengan nada datar tanpa ampun. Rumah ini tidak pernah dibeli atas nama saudara Dimas. Sebelum dibeli oleh klien saya, properti ini terdaftar sah atas nama seorang wanita bernama Nyonya Kinanti. Nama itu bergema di ruangan. Namaku. Aku menyilangkan kaki, menatap lekat wajah suamiku di layar yang kini terlihat seperti mayat hidup. Ketenanganku adalah senjataku, dan saat ini senjata itu sedang menebas habis seluruh kebohongan yang telah ia rajut dengan susah payah. Penyebutan namaku oleh pengacara Pak Franz memberikan efek seperti bom kejut di tengah ruangan. Semua orang terdiam, mencerna informasi yang baru saja dilontarkan. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan belakang tamu undangan. Nama Kinanti tidaklah asing bagi mereka. Mereka semua tahu Kinanti adalah istri Dimas, menantu dari ibu mertuaku yang katanya sedang sakit dan tidak bisa hadir hari ini. Ibu mertuaku terhuyung mundur selangkah. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas berpegangan pada ujung meja prasmanan. Wajahnya yang tadi begitu angkuh kini berubah pias. Kinanti, maksud Anda menantu saya? Tidak, tidak mungkin. Dimas bilang dia yang beli rumah ini dengan uang hasil proyeknya. Dokumen itu pasti palsu. Pengacara Pak Franz mendengus pelan, menatap ibu mertuaku dengan pandangan kasihan bercampur muak. Dia melangkah lebih dekat, menyerahkan salinan dokumen akta jual beli ke hadapan wajah ibu mertuaku dan Dimas. Silakan periksa sendiri jika Anda bisa membaca huruf hukum. Bu, ucap pengacara itu tegas. Sertifikat hak milik mutlak atas nama Kinanti. Tidak ada nama Dimas di sana. Dan Nyonya Kinanti, selaku pemilik sah tunggal, telah menjual rumah ini beserta seluruh isinya kepada klien saya, Bapak Franz, dengan transaksi tunai yang sah dan telah disahkan oleh notaris. Rumah ini sudah beralih ke pemilikan. Siska merebut salinan dokumen itu dengan kasar. Matanya berlari cepat menyusuri barisan kalimat di kertas tersebut. Tiba-tiba tangannya gemetar hebat. Kertas itu jatuh ke lantai. Siska menoleh ke arah kakaknya dengan tatapan penuh kengerian dan kebingungan. Mas Dimas. Suara Siska bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini bohong kan? Mas? Mas bilang ini rumah dari Mas. Mas bilang Mbak Kinanti cuma setuju uang Mas dipakai beli rumah ini. Kenapa namanya Mbak Kinanti yang ada di sana? Dan kenapa rumah ini dijual? Mas?
Dimas masih berdiri kaku seperti patung. Dia tidak berani menatap mata adiknya, tidak berani menatap mata ibunya, apalagi menatap para tamu undangan yang kini memandangnya dengan tatapan jijik dan penuh penghakiman. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di dahinya, merusak tatanan rambutnya yang rapi. Mulutnya terbuka dan tertutup, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia tertangkap basah. Seluruh kebohongannya telah ditelanjangi di depan umum tanpa sisa. Melihat kebuntuan Dimas, suami Siska yang sedari tadi diam akhirnya meledak. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia telah membanggakan rumah ini kepada seluruh kerabat dan rekan kerjanya. Dia telah menyombongkan kebaikan kakak iparnya. Dan kini, dia menyadari bahwa dia hanya menjadi badut dalam sirkus kebohongan keluarga istrinya. Suami Siska melangkah maju dan menarik kerah kemeja batik Dimas dengan kasar. Jawab, "Mas, mulutmu bisu. Jadi selama ini kamu bohongi keluargaku. Kamu ngaku-ngaku beliin rumah padahal ini rumah istrimu. Dan sekarang istrimu jual rumah ini tanpa bilang apa-apa. Laki-laki macam apa kamu ini? Numpang hidup sama istri tapi gayanya selangit." Dimas memberontak, mencoba melepaskan cengkeraman adik iparnya. "Lepas. Ini urusan keluarga saya. Kinanti pasti salah paham. Saya bisa jelaskan. Saya bisa atur semuanya." "Atur apanya?" bentak suami Siska di depan wajah Dimas, urat lehernya menonjol. "Kita diusir hari ini, Mas. Di depan semua keluargaku, di depan teman-temanku. Kamu mempermalukan aku, mempermalukan Siska. Kalau kamu memang kere, bilang dari awal. Jangan berlagak jadi orang kaya pakai uang istri." Aku menatap layar dengan dingin, tidak merasakan setitik pun simpati. Semakin dalam luka pengkhianatan yang mereka berikan padaku, semakin tenang diriku merancang kehancuran ini. Ibu mertuaku menjerit melihat kekacauan itu. Dia menghampiri Dimas yang terduduk di lantai, memukul-mukul bahu anaknya dengan histeris. "Dimas, kenapa kamu bohong sama ibu? Kenapa kamu bikin malu ibu di depan semua orang? Mana janji kamu ngasih rumah buat adikmu? Dasar anak tidak berguna." Sikap ibu mertuaku berbalik 180 derajat. Pujian dan rasa bangga yang sedari tadi ia agungkan menghilang dalam sekejap, digantikan oleh caci maki saat mengetahui bahwa sumber kekayaan itu bukanlah dari anaknya. Pak Franz menatap lurus ke arah keluarga itu dengan wajah tanpa ekspresi. "Saya beri waktu 1 jam dari sekarang. Keluarkan barang-barang pribadi kalian yang kalian bawa kemari, dan angkat kaki dari properti saya. Semua perabotan asli yang ada di dalam rumah ini, televisi, sofa, kulkas, hingga keranjangnya, adalah milik saya sesuai akta jual beli. Jangan coba-coba membawa barang yang bukan hak kalian." 1 jam. Siska berteriak histeris, air mata sudah merusak riasan wajahnya. "Bapak gila. Tamu saya masih banyak di sini. Catering masih di luar. Kami mau taruh di mana muka kami?" "Itu bukan urusan saya," jawab Pak Franz dingin. "Jika dalam waktu 1 jam kalian tidak mengosongkan rumah ini, saya akan perintahkan polisi di luar sana untuk menyeret kalian keluar dengan tuduhan penguasaan aset orang lain secara ilegal. Dan saya pastikan kalian akan tidur di sel tahanan malam ini. Mengerti?" Ancaman itu diucapkan dengan nada yang sangat datar, namun efeknya mematikan. Pak Franz tidak sedang menggertak, dan semua orang di ruangan itu tahu hal tersebut. Para tamu undangan yang tadinya berdiri diam kini mulai berbisik-bisik dengan suara yang lebih keras. Beberapa orang terang-terangan mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian memalukan tersebut. Ibu-ibu tetangga yang tadi memuji ibu mertuaku kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Tidak ada lagi yang peduli dengan makanan mewah atau acara syukuran. Pesta itu telah berubah menjadi arena penghakiman sosial yang kejam. Satu persatu tamu undangan mulai melangkah menuju pintu keluar. Mereka berjalan terburu-buru, menghindari kontak mata dengan keluarga suamiku, tidak ingin ikut campur dalam aib besar tersebut. Beberapa kerabat dari pihak suami Siska menatap Siska dengan tatapan kecewa dan marah sebelum akhirnya ikut beranjak pergi. Ruang tamu besar itu perlahan mengosong, menyisakan kekacauan, tumpahan makanan, dan kehancuran harga diri. Siska terduduk di lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk lututnya. Suaminya berdiri menjauh, membuang muka dengan penuh rasa jijik. Ibu mertuaku memegangi kepalanya, tampak nyaris pingsan karena tekanan darahnya pasti langsung melonjak tajam. Dan Dimas. Dia masih terduduk di antara pecahan piring dan tumpahan nasi kuning. Tangannya gemetar hebat merogoh saku celananya.
Dia mengeluarkan ponselnya dengan terburu-buru. Layar ponselnya menyala, dan dia mulai mengetik sesuatu dengan panik. Sesaat kemudian, ponselku yang tergeletak di atas meja kerjaku bergetar. Layarnya menampilkan panggilan masuk dari suami. Aku menatap layar ponselku, lalu kembali menatap layar tablet yang menampilkan wajah putus asa Dimas yang sedang menempelkan benda pipih itu ke telinganya. Ketenangan ini terasa sangat memabukkan. Aku membiarkan ponselku terus berdering. Panggil aku sebanyak yang kau mau, Dimas. Menangislah. Memohonlah. Tapi satu hal yang pasti, sandiwaramu telah berakhir hari ini. Dan aku, Kinanti, tidak akan pernah sudi lagi menjadi penonton, apalagi penyandang dana untuk panggung kebohonganmu. Pak Franz melirik jam tangan mewahnya dengan gerakan perlahan yang syarat akan ancaman. Wajahnya sama sekali tidak menyiratkan belas kasihan. Bagi pria itu, kelemahan dan air mata adalah hal yang menjijikkan dalam urusan bisnis. Dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah kekacauan yang sedang terjadi di depannya. Waktu kalian 55 menit lagi. Suara Pak Franz memotong suara isak tangis di ruangan itu. Pengacara saya dan petugas kepolisian akan mengawasi proses pengosongan. Saya sarankan kalian bergerak cepat. Mendengar ketegasan mutlak dari pemilik baru rumah itu, para pekerja catering yang sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan mulai berbisik panik. Kepala catering, seorang wanita parubaya bertubuh gempal, segera melangkah maju menghampiri suamiku yang masih terduduk lemas di lantai. Maaf, Pak Dimas, tegur ibu catering itu dengan nada menuntut dan panik. Kalau rumah ini mau dikosongkan sekarang, kami harus tarik mundur semua makanan dan peralatan kami. Dan mohon maaf sekali, sisa pembayaran catering yang Bapak bilang mau dilunasi besok pagi. Melihat situasi seperti ini, kami minta dilunasi sekarang juga. Kalau tidak, semua hidangan ini kami bawa pulang. Mata Siska terbelalak lebar. Dia menoleh ke arah kakaknya dengan tidak percaya. Mas, kamu belum lunas bayar cateringnya? Bukannya Mas bilang semuanya sudah ditanggung pakai uang tabungan Mas? Dimas menelan ludah, wajahnya semakin memucat. Dia tidak berani menatap mata adiknya. Kebohongan demi kebohongan mulai terurai satu persatu, menelanjanginya di depan semua orang. Selama ini dia hanya mengandalkan uangku, dan ketika akses keuangannya terputus karena aku tidak memberikannya uang sepeser pun untuk acara konyol ini, dia nekat berutang ke pihak catering dengan jaminan janji manis. Menyadari dirinya telah tertipu mentah-mentah, suami Siska mendengus jijik. Pria itu menatap istrinya dan keluarga mertuanya dengan pandangan merendahkan yang sangat menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Siska, dia membalikkan badan dan berjalan keluar rumah. Siska menjerit histeris memanggil nama suaminya, berusaha mengejarnya hingga ke pintu depan, memohon agar pria itu tidak meninggalkannya di tengah aib besar ini. Namun suaminya hanya menepis tangan Siska dengan kasar, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju pergi meninggalkan kompleks perumahan itu. Siska jatuh terduduk di teras rumah, meratapi pernikahannya yang hancur tepat di hari yang seharusnya menjadi hari kebanggaannya. Di dalam ruangan, ibu mertuaku tidak sanggup lagi menahan tekanan darahnya yang melonjak naik. Menyaksikan anak kebanggaannya dipermalukan, menantunya pergi terbakar amarah, dan pesta gengsinya hancur lebur, napas wanita tua itu mulai tersengal-sengal. Matanya mendelik ke atas, tubuhnya terhuyung ke belakang, dan sedetik kemudian dia ambruk ke lantai marmer. Ibu mertuaku pingsan. Kepanikan kembali pecah. Dimas berteriak memanggil ibunya, mengguncang-guncang tubuh wanita itu dengan putus asa. Beberapa kerabat yang masih tersisa karena rasa kasihan mencoba menolong, mengipasi ibu mertuaku dan melonggarkan kerah kebayanya. Sementara itu, tim dari Pak Franz tidak peduli sedikit pun dengan drama kesehatan tersebut. Atas instruksi pengacara Pak Franz, para pekerja tenda dan catering mulai membongkar paksa semuanya. Suara dentingan besi tenda yang dilepas, suara piring yang dibereskan secara kasar, dan suara isak tangis Siska di depan pintu berpadu menjadi sebuah simfoni kehancuran yang sangat merdu di telingaku. Dari balik layar tabletku, aku menyaksikan setiap detiknya dengan ketenangan absolut. Tidak ada rasa iba yang menyelinap ke dalam hatiku. Mereka sedang menuai badai dari angin keserakahan yang mereka tanam sendiri. Ketenanganku adalah kekuatanku, dan saat ini, ketenangan itu telah mencekik mereka perlahan tanpa perlu aku mengotori tanganku. Di luar pagar rumah, pemandangan tidak kalah memalukan. Para tamu undangan yang tadi diusir secara halus ternyata tidak langsung pulang. Mereka berkerumun di pinggir jalan, mengangkat ponsel cerdas mereka tinggi-tinggi,
Merekam detik-detik saat tenda emas kebanggaan ibu mertuaku diturunkan secara paksa. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana video-video amatir itu akan segera menyebar di grup-grup obrolan tetangga dengan judul-judul gosip yang bombastis. Bagi keluarga yang mendewakan gengsi dan pandangan orang lain, ini adalah hukuman mati secara sosial. Harga diri mereka telah dilucuti, diinjak-injak, dan dipertontonkan kepada publik. Di tengah kekacauan itu, Dimas masih terduduk di lantai sambil memangku kepala ibunya yang pingsan. Tangan kanannya gemetar hebat memegang ponsel. Dia terus-menerus menekan tombol panggilan di layarnya, mengangkat ponsel itu ke telinganya, lalu menurunkan lengannya dengan frustrasi ketika tidak ada jawaban. Di ruang kerjaku yang sepi, ponselku terus menyala dan bergetar, menampilkan nama Dimas di layar. Puluhan panggilan tak terjawab sudah menumpuk, diikuti oleh rentetan pesan singkat yang panjang dan menyedihkan. Aku memandangi layar ponselku sejenak. Aku membiarkannya berdering hingga mati dengan sendirinya. Semakin dia diabaikan, semakin dia merasa kehilangan kendali. Aku ingin dia merasakan rasa putus asa yang menyiksa, menyadari bahwa satu-satunya tali penyelamatnya telah diputus secara sepihak. Merasa sudah cukup menyaksikan pertunjukan dari kursi penonton VVIP ini, aku menekan tombol daya di tabletku. Layar itu menggelap, menyembunyikan wajah-wajah hancur keluarga suamiku dari pandanganku. Aku menarik napas panjang, menghirup udara di ruang kerjaku yang kini terasa jauh lebih segar dan ringan. Tugas pertamaku hari ini telah selesai dengan sangat memuaskan. Aku bangkit dari kursi kerjaku. Sudah saatnya aku merayakan kemenangan kecil ini. Tidak perlu pesta mewah atau tenda emas. Cukup suasana baru dan udara segar. Aku berjalan keluar dari ruang kerjaku, menuruni tangga rumah utamaku dengan langkah yang sangat ringan. Di ruang tamu, aku sempat melirik ke arah tumpukan 2 koper besar berwarna hitam dan 2 kardus tebal yang sudah kusiapkan sejak subuh tadi di dekat pintu keluar. Itu adalah seluruh barang milik Dimas, pakaiannya, sepatunya, dan beberapa barang pribadi yang dibelinya dengan uangku namun kubiarkan dia bawa. Aku sama sekali tidak sudi menyimpan sisa-sisa keberadaannya di rumah ini. Aku memanggil petugas keamanan kompleks yang berjaga di pos depan melalui interkom. Aku memintanya untuk datang ke rumahku dan memindahkan barang-barang tersebut ke pos jaga. Jika ada laki-laki bernama Dimas datang mencari saya atau mencoba masuk ke rumah ini, berikan saja barang-barang itu kepadanya, Pak. Dan jangan pernah izinkan dia melangkah melewati pagar rumah ini lagi. Dia bukan lagi penghuni di sini, pesanku dengan nada tegas dan berwibawa. Setelah urusan barang-barang Dimas selesai, aku meraih kunci mobilku dari atas meja konsol. Aku melangkah keluar rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan masuk ke balik kemudi mobil Eropa kesayanganku. Mesin menyala dengan halus, dan aku melajukan kendaraanku keluar dari kompleks, menjauh dari segala drama murahan yang telah kutinggalkan di belakang. Hari ini terlalu indah untuk dihabiskan di dalam rumah. Aku akan mencari tempat yang tenang untuk memberikan pukulan terakhirku. Perjalananku menuju salah satu kedai kopi premium di kawasan perbukitan utara kota memakan waktu sekitar 45 menit. Jalanan cukup lengang untuk ukuran hari Minggu siang. Sinar matahari bersinar cerah menembus kaca mobilku, menghangatkan kulitku. Musik jazz instrumental mengalun pelan dari sistem audio mobil, menyempurnakan suasana hatiku yang sedang sangat stabil. Aku merasa seperti burung yang baru saja berhasil membuka pintu sangkarnya sendiri, siap terbang setinggi yang aku mau tanpa ada beban pemberat di pergelangan kakiku. Aku memarkirkan mobilku di area parkir kedai kopi yang rindang oleh pepohonan pinus. Udara di sini terasa lebih dingin dan bersih. Aku melangkah masuk, disambut oleh aroma biji kopi pilihan yang sedang disangrai dan senyuman ramah dari barista. Aku memesan secangkir cappuccino hangat kesukaanku dan sepotong kue kroasang mentega, lalu memilih meja di sudut balkon luar yang langsung menghadap ke pemandangan lembah kota di bawah sana. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kakiku, dan membiarkan angin sepo-sepo menerpa wajahku yang sudah bersih dari sisa-sisa riasan tebal tadi pagi. Tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi menantu sempurna yang harus selalu tersenyum di balik hinaan. Kini, aku murni hanya diriku sendiri. Kinanti, sang pemegang kendali. Sambil menunggu pesananku datang, aku merogoh tas tanganku dan mengeluarkan ponselku. Saatnya menghadapi kenyataan digital. Begitu layar ponsel terbuka, puluhan notifikasi langsung menyerbu layar. Ratusan panggilan tak terjawab mendominasi daftarku. 30 dari ibu mertuaku, 20 dari Siska, dan lebih dari 100 panggilan dari Dimas. Aku membuka aplikasi pesan singkat.
Ruang obrolanku dengan Dimas dibanjiri oleh teks-teks panjang yang jika disatukan mungkin bisa menjadi sebuah novel tragedi yang sangat membosankan. Aku membacanya satu persatu, bukan dengan emosi, melainkan dengan ketelitian seorang penilai yang sedang mengamati spesimen serangga. Pesan pertama dari sejam yang lalu, "Sayang, tolong angkat teleponnya. Ini pasti salah paham kan? Kenapa orang-orang Pak Franz mengusir kami? Kamu tidak sungguh-sungguh menjual rumah itu kan? Tolong jelaskan ke mereka." Kinanti. "Ibu pingsan sayang, tolong jangan begini." Pesan kedua dari 40 menit yang lalu, nadanya mulai berubah menjadi kepanikan dan manipulasi. "Kinan, kamu di mana? Tolong datang ke sini sekarang. Kamu tidak punya hati ya, lihat mertuamu sendiri pingsan diusir orang. Batalkan transaksinya sekarang juga. Mas janji akan perbaiki semuanya. Mas janji akan cari kerja yang benar. Tapi tolong selamatkan muka Mas di depan keluarga besar hari ini." Pesan ketiga dari 20 menit yang lalu, kali ini penuh dengan keputusasaan dan kemarahan palsu. "Kinanti, kamu benar-benar keterlaluan. Suami Siska minta cerai gara-gara kejadian ini. Kamu menghancurkan keluarga Mas. Angkat teleponnya. Kita harus bicara. Mas tidak akan terima perlakuan ini." Aku tersenyum tipis membaca rentetan pesan itu. Bahkan di saat dia sudah jatuh ke dasar jurang, kalimat yang keluar dari mulutnya hanyalah manipulasi, menyalahkan orang lain, dan mengutamakan gengsinya sendiri. Dia sama sekali tidak meminta maaf karena telah berbohong. Dia tidak menyesal karena telah mengklaim uangku. Dia hanya marah karena ketahuan dan dipermalukan. Pria pengecut akan selalu menjadi pria pengecut. Seorang pelayan datang membawakan pesananku. Aku mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu perlahan menyesap cappuccino hangatku. Rasa pahit dari espresso berpadu sempurna dengan kelembutan susu buih di atasnya. Sangat nikmat. Setelah meletakkan cangkirku kembali ke atas piring kecilnya, aku bersandar ke kursi dan kembali menatap layar ponselku. Ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Aku tidak akan membalas rentetan pertanyaannya. Aku tidak akan membuang tenagaku untuk meladeni perdebatan, memberikan penjelasan, atau mendengar janji-janji busuknya. Berdebat dengan orang yang manipulatif hanya akan memberikan mereka celah untuk kembali masuk ke dalam pikiranku. Dan aku sudah menutup pintu itu rapat-rapat dan membuang kuncinya. Aku membuka galeri fotoku. Aku mencari sebuah foto dokumen yang baru saja dikirimkan oleh pengacara pribadiku 2 hari yang lalu, berbarengan dengan proses penandatanganan akta jual beli rumah tersebut. Dokumen itu berisi selembar kertas resmi berlambang negara. Bagian atasnya bertuliskan, "Tanda terima pendaftaran perkara Echort." Di bagian bawahnya, tertera jelas namaku sebagai penggugat, dan nama Dimas sebagai tergugat. Jenis perkara, gugatan cerai. Aku memilih foto tersebut, lalu melampirkannya ke dalam ruang obrolanku dengan Dimas. Aku tidak butuh kalimat panjang lebar untuk menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ketenangan adalah bahasaku, dan fakta adalah senjataku. Aku mengetik sebuah pesan singkat, dingin, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk diskusi. "Sandiwaramu sudah selesai, Dimas. Rumah itu sudah bukan milikku, dan sebentar lagi, kamu juga bukan suamiku. Surat panggilan sidang dari pengadilan agama akan segera sampai ke tanganmu. Koper pakaian dan seluruh sisa barangmu sudah aku suruh satpam untuk meletakkannya di pos depan kompleks. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di rumahku, atau aku akan melaporkanmu atas tuduhan gangguan keamanan. Selamat membangun hidup barumu yang penuh dengan gengsi." Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 2 segera berubah menjadi biru. Dia membacanya saat itu juga. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana ponselnya mungkin terjatuh dari tangannya yang gemetar setelah membaca pesan tersebut. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya uang, ibunya pingsan, adiknya diceraikan, dan kini, dia resmi menjadi pria buangan yang tidak memiliki tempat untuk kembali. Sebelum dia sempat mengetikkan satu huruf pun untuk membalas pesanku, aku segera menekan pengaturan profilnya dan memilih opsi, blokir kontak. Sebuah notifikasi peringatan muncul, memastikan apakah aku benar-benar ingin memblokir nomor ini. Tanpa keraguan sedetik pun, aku menekan, ya. Aku melakukan hal yang sama pada nomor ibu mertuaku dan nomor Siska. Aku membersihkan seluruh kontak keluarganya dari daftar ponselku, seolah-olah menyapu kotoran debu yang menempel di sepatuku. Bersih, tuntas, dan tak bersisa. Aku meletakkan ponselku di atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah.
Semua urusanku dengan masa lalu yang penuh racun itu telah benar-benar selesai. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kutoleransi, tidak ada lagi uangku yang terkuras untuk membiayai kesombongan orang lain, dan tidak ada lagi Kinanti sang istri penurut yang mau diinjak-injak harga dirinya. Aku mengambil cangkir kopiku, menyesapnya sekali lagi sambil memandang hamparan kota dari atas bukit. Angin sore mulai bertiup membelai rambut panjangku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku bisa bernapas dengan sangat lega. Beban tak kasat mata yang selama ini menekan dadaku menguap perlahan ke udara. Masa depanku kini kembali menjadi milikku sepenuhnya. Aku adalah arsitek tunggal dari kebahagiaanku sendiri. Dan jika suatu saat nanti ada orang yang mencoba memanfaatkan atau menyakitiku lagi, mereka akan belajar dengan cara yang keras, bahwa kesabaran dan ketenanganku bukanlah sebuah kelemahan, melainkan lautan tenang yang siap menenggelamkan mereka kapan saja. Kinanti yang baru telah lahir hari ini. Lebih dingin, lebih kuat, dan tidak akan pernah terkalahkan lagi.